Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kalau kita berbicara tentang masalah kasus pidana, apalagi misalnya yang saat ini sedang ramai tentang kasus tindak pidana korupsi atau perkara yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa maupun suap, publik sering menyantaikan bahwa yang salah itu yang terima uang. Atau yang salah ini karena dia yang menandatangani. Padahal kalau kita berbicara tentang hukum pidana itu tidak selalu yang menerima uang, yang megang uang, atau yang paling kelihatan. Orang yang pintar dalam melakukan perbuatan pidana itu sering membungkus dirinya berlapis-lapis. Ya, seperti bawang yang ada satu lapisan di antara lapisan yang lain. Nah, ada juga dalam konteks hukum pidana orang yang menyuruh, ada yang ikut-ikutan mengatur, atau yang menggerakkan orang lain. Sehingga kalau hukum hendak memetakan siapa saja yang dianggap pelaku dalam proses hukum pidana, inilah yang dibahas di dalam pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mari saya bacakan. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika A. Melakukan sendiri tindak pidana, B. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, C. Turut serta melakukan tindak pidana, atau D. Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pasal 20 ini yang judulnya adalah penyertaan, satu tindak pidana itu bisa melibatkan lebih daripada satu orang. Ada pelaku utamanya, ada yang menyuruh, ada pelaku bersama, dan ada yang menggerakkan. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau bicara tentang masalah hukum pidana adalah, siapa pelaku utamanya? Siapa yang menyuruh? Siapa pelaku yang bersama-sama melakukan perbuatan tersebut? Dan siapa yang menggerakkan? Seluruh ini tetap dikategorikan sebagai pelaku, walaupun peran mereka masing-masing. Mari kita bicara, bedah satu persatu. Kategori pertama adalah orang yang melakukan sendiri. Ini paling gampang. Kenapa? Karena orang inilah yang melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut. Dalam konteks pengadaan barang atau jasa, orang yang membuat dokumen yang palsu, orang yang mengubah-ubah data, yang melakukan tindakan manipulasi dengan sadar, melakukan evaluasi yang menggugurkan harusnya yang tidak gugur, atau bahkan memenangkan yang seharusnya gugur. Ini adalah pelakunya. Karena dia lakukan sendiri, ya dialah pelakunya. Tapi ingat, di pengadaan barang atau jasa, tanda tangan tidak otomatis berarti pidana. Yang dinilai adalah apa yang ia tahu, apa yang ia kendaki, dan apa kontribusinya terhadap perbuatan yang dilarang. Kategori 2 ini adalah menyuruh melakukan atau memakai orang lain sebagai alat. Nah, ini sering terjadi nih. Utamanya dalam konteks pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dia tidak pegang dokumen, tidak muncul di rapat-rapat, atau mungkin rapat cuma muncul sekali di bagian depan mengatakan, dengan bersandiwara mengatakan, mari kita laksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia juga tidak mendatangani dokumen apapun, paling cuma dokumen honorarium rapat, tapi dia yang memerintahkan. Contohnya dalam bidang PBJ adalah pejabat atau pihak yang berpengaruh yang menyuruh bawahan untuk menyiapkan dokumen tertentu, menyuruh membuat seakan-akan pekerjaan sudah beres, seakan-akan pekerjaan sudah 100% padahal belum, padahal ia tahu bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Atau menyuruh supaya apa? Supaya pekerjaan tertentu diserahkan kepada orang yang tidak kompeten dalam melaksanakan hal tersebut. Bawahan, pengelola pengadaan yang ada di bawah hanya dipakai sebagai alat. Nah, pasal 20 ini membuka pintu pertanggungjawaban terhadap pihak yang menyuruh dan mengendalikan perbuatan pidana tersebut. Ini kategori yang kedua. Kategori yang ketiga adalah
orang yang turut serta melakukan kerja bareng, kerja kelompok bersama-sama. Nah, ini juga paling sering muncul di pengadaan barang atau jasa, karena yang namanya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa tidak bisa dilakukan cuma satu orang. Ini adalah kerja kelompok, ini kerja bersama. Bayangkan dalam sebuah skema, kalau sudah diatur proses pengadaan barang atau jasa, ada yang menyusun persyaratannya, di mana persyaratan sudah diatur hanya bisa dipenuhi oleh penyedia tertentu, ada yang menyiapkan dokumen penawaran, ya mungkin Pokja sekaligus sebagai penyedia, atau merangkap bertindak sebagai penyedia, ada yang mengamankan evaluasi, ada yang mengatur arah keputusan. Mereka tidak melakukan semuanya, tapi mereka memiliki perannya masing-masing. Mereka bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Apa tujuan yang samanya? Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nah, kalau orang-orang ini saling melengkapi untuk mewujudkan tindak pidana, inilah yang disebut dengan turut serta. Kuncinya nanti dalam proses pembuktian di persidangan adalah ada atau tidaknya kesepahaman tujuan, ada kontribusi nyata daripada masing-masing, dan ada keterkaitan peran satu sama lain. Ini kategori yang ketiga. Kategori yang keempat, menurut ketentuan pasal 20, adalah menganjurkan atau menggerakkan orang lain. Nah, ini yang sering luput di dalam masyarakat nih. Orang yang menganjurkan. Ada yang tidak melakukan sendiri, tidak tanda tangan, tidak hadir rapat, tapi dia menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dan biasanya orang-orang inilah yang memiliki power yang cukup besar. Apa peranannya? Memberi atau menjanjikan sesuatu. Kalau kamu misalnya mengatur orang ini, maka kamu saya janjikan jabatan sebagai kepala dinas. Menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, karena yang bersangkutan orang yang disegani di tempatnya, di daerahnya. Awas lo ya, kalau bukan tim saya yang mendapatkan pekerjaan ini, kamu akan sengsara dunia dan dunia. Nggak bisa dikatakan dunia dan akhirat. Memberikan tekanan atau ancaman. Awas, kalau kamu tidak atur ini, saya akan pindahkan, mutasikan kamu ke daerah yang paling terpencil di ujung sana. Ya, kalau perlu di kutub utara. Memberikan tipu daya, seakan-akan sudahlah. Nanti kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Ya, kamu yang tanggung, saya tinggal jawab. Kan seperti itu. Atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan yang membuat tindak pidana terjadi. Udahlah, pakai aja villa saya di sana untuk evaluasi. Tenang, semua yang tanggung. Yang penting pemenangnya harus perusahaan yang saya ACC ya. Seperti itu. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa ini sering sekali terjadi. Dalam konstruksi ini, yang menggerakkan ini bisa dipandang sebagai pelaku, walaupun namanya tidak ada dalam dokumen pengadaan. Sehingga, kalau kita bicara dalam pasal 20, ini pelaku pidana itu bisa lebih dari satu bentuk. Yang pertama, orang yang melakukan sendiri. Yang kedua, orang yang menyuruh melakukan atau memakai orang lain sebagai alat. Yang ketiga adalah orang yang turut serta melakukan, bekerja bersama-sama. Dan yang keempat adalah orang yang menganjurkan atau menggerakkan orang lain. Inilah mengapa dalam kasus pidana dalam bidang pengadaan barang atau jasa, daftar pelakunya bisa panjang. Karena peran tiap orang itu berbeda, tapi kontribusinya untuk mewujudkan perbuatan pidana itu nyata adanya. Jadi, berhati-hati. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.